Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pria Menyedihkan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, sebelum ke ceritanya, Mas Nara ingin mengucapkan terima kasih ke Kak Francisca yang sudah mentraktir Mas Nara kopi. Semoga selalu disehatkan badannya dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Alicia tidak percaya jika mamanya malah menyuruh dia untuk melupakan Arkana. Dini mengusap rambut Alicia dengan penuh kasih sayang. Mama tidak mau melihat kamu dan papa kamu terus bertengkar seperti ini. Dan mama juga tidak mau lihat rumah tangga kamu dan Farhad menjadi berantakan. Jadi mulai sekarang, ayo berusaha menerima ini semua. Alisa hanya bisa diam. Ternyata mamanya juga tidak bisa untuk membela dia. Tak lama mamanya pun berdiri dari duduknya. Kamu tenangkan diri kamu dulu malam ini, dan pikirkan semuanya lagi. Kalau begitu mama keluar dulu, ucap Dini. Dia yakin jika Alicia pasti butuh waktu untuk sendiri dulu. Percuma juga jika dia terus menasihati Alicia, pasti belum bisa Alicia terima malam ini. Akhirnya mamanya pun keluar dan pergi dari kamarnya. Alicia hanya bisa diam dan terduduk di kursi panjang kamarnya. Tak lama dia mengambil bantal yang ada di belakang dan melemparkannya ke sembarang arah dengan kesal. Alicia melempar semua bantal itu dengan sangat kencang, sehingga semua bantal-bantal berserakan di lantai. Memang gak ada yang bisa ngertiin perasaan gua. Semua orang hanya bisa atur-atur gua soal hidup gua ini milik mereka, ucap Alicia. Dia menangis dan menjerit histeris malam itu di dalam kamarnya. Dia marah dengan orang tuanya yang tidak peduli dengan kebahagiaan dia sama sekali. Alicia merasa marah, muak, dan kecewa karena orang tuanya tetap tidak peduli dengan perasaan dia. Mereka hanya peduli dengan keinginan mereka. Bahkan papanya juga tidak berniat untuk meminta maaf setelah apa yang sudah dia lakukan kepada Arkana. Papanya malah menampar dia dan tidak ingin menganggap dia sebagai anak lagi. Papa memang kejam, ucap Alicia. Dia menangis terseduh-seduh dengan memukul-mukul dadanya yang terasa sangat sakit. Alicia terus menangis malam itu, meratapi nasibnya yang mungkin dia tidak akan bisa bersama dengan Arkana lagi. Sampai kapanpun dia akan terus berjuang untuk hubungan dia dan Arkana. Tepat jam 7 pagi, akhirnya Franz selesai bekerja. Dia baru saja berganti shift dengan dokter lain. Kini dia masih berada di ruang kerjanya dan tengah bersiap untuk pulang. Wajahnya tampak lesu karena begadang semalaman, tapi karena dia dari dulu cita-cita dia ingin menjadi dokter. Dia selalu semangat untuk menjalankan pekerjaan ini. Apalagi sangat panjang perjuangan dia untuk bisa menjadi seorang dokter. Walaupun terkadang jam seorang dokter kerjanya tidak menentu. Bahkan kadang dia harus mendadak ke rumah sakit jika ada pasien gawat darurat. Franz pun keluar dari ruang kerjanya dan di depan seperti biasa dia bertemu dengan Rafael yang juga baru selesai bekerja. Rafael tampak tersenyum lebar ke arah Franz. Pasien gue dikit banget malam tadi, jadi gue bisa istirahat yang banyak, ucap Rafael senang. Franz heran dengan Rafael yang tidak pernah terlihat lesu. Dia selalu semangat setiap harinya. Saat pulang kerja seperti ini, Rafael juga masih terlihat semangat. Saat mereka berdua tengah berjalan, tiba-tiba seorang dokter perempuan datang menghampiri mereka. Dokter Franz dan Dokter Rafael? Adinda adalah dokter spesialis kulit di rumah sakit ini. Ia menyapa. Pagi Dokter Dinda, ucap Rafael yang membalas sapaan Dokter Adinda dengan ramah.
Sementara Franz, dia hanya diam saja. Dia memang selalu terlihat dingin jika di depan wanita lain, dan dia juga jarang bicara. Franz itu hanya banyak bicara saat di depan istrinya saja. Padahal dari dulu, Dokter Adinda terlihat sekali jika dia juga menyukai Franz. Banyak dokter dan suster di rumah sakit ini yang menyukai Franz. Dia itu salah satu dokter cowok paling tampan di rumah sakit ini. Dan sampai sekarang, mereka semua juga belum tahu jika Franz itu sudah menikah dan memiliki istri. Di rumah sakit ini yang tahu tentang pernikahan dia hanyalah Rafael, Anissa, dan beberapa dokter senior teman papanya. Dokter Franz, aku sebenarnya mau menebeng sampai ke rumah, apa boleh? Karena kebetulan hari ini aku lagi nggak bawa mobil, ucap Dokter Adinda. Mendengar itu, Franz langsung menolaknya. Maaf, saya tidak bisa mengantarkan kamu. Karena arah rumah kita kan juga berbeda. Kalau tidak, kamu nebeng Rafael saja. Kalian pulang satu arah, kata Franz. Wajah Dokter Adinda langsung tampak kecewa karena Franz menolak untuk mengantarkan dia pulang. Padahal dia sangat ingin diantar oleh Franz. Kenapa ya Franz? Aku merasa jika kamu akhir-akhir ini berubah. Padahal dulu kamu sering antar aku pulang dan kita juga sering makan siang bersama. Tapi sekarang kamu kok kayaknya menjauh dari aku sih. Bahkan pesan dari aku juga tidak pernah kamu balas lagi, ucap Dinda dengan kecewa. Ya, dulu Franz dan Adinda memang sempat dekat, dan Franz pernah sedikit tertarik dengan Adinda. Tapi rasa tertariknya langsung hilang semenjak dia melihat Alicia, dan dia jatuh cinta pada istri kecilnya itu. Kini tidak akan ada perempuan lain yang bisa menggantikan Alicia di hatinya. Karena sekarang ada hati yang harus saya jaga. Kalau begitu saya permisi dulu, ucap Franz singkat, padat, dan jelas. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung pergi dari sana. Adinda sangat terkejut saat mendengar ucapan Franz itu. Dia terus melihat ke arah Franz yang perlahan menjauh meninggalkan dia. Rafael yang masih berdiri di sebelah Adinda pun menawarkan dokter cantik itu untuk pulang bersama. Apa dokter Adinda mau menebeng dengan saya saja? Tanya Rafael. Adinda pun beralih melihat ke arah Rafael. Apa sekarang Franz sudah punya pacar? Tanya Adinda. Dia akan sangat sedih jika tahu Franz sudah punya pacar. Ucapan Franz tadi seolah mengatakan kalau dia memang sudah memiliki kekasih. Rafael mengangkat bahunya. Dia tidak akan mau memberitahu Adinda. Itu rahasia. Tapi menurut saya memang dokter Adinda tidak usah mendekati Franz lagi. Karena itu akan percuma, ucap Rafael. Rafael pun akhirnya ikut pergi dari sana dan lanjut untuk pulang juga. Adinda semakin bingung saat mendengar ucapan Rafael, dan dia langsung menebak jika Franz itu pasti memang sudah memiliki kekasih. Nanti semua orang pasti akan sangat terkejut jika tahu Franz itu sudah menikah. Apalagi perempuan-perempuan yang menyukai dia termasuk Adinda. Sementara Franz, dia sudah berada di dalam mobilnya. Dia langsung melajukan mobilnya menuju rumahnya. Tidak ada perempuan yang bisa naik mobil saya kecuali Alicia, ucap Franz. Franz sangat menjaga kesetiaannya untuk Alicia. Tapi jika dia tahu apa yang sedang terjadi dengan istrinya sekarang, dia pasti akan sangat kecewa. Franz sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Alicia di rumah. Mobil Franz pun terus melaju sampai akhirnya dia tiba di rumahnya. Dia pun langsung turun dari mobilnya. Selamat pagi Mas Franz, sapa satpam yang berjaga di depan. Pagi, apa istri saya ada keluar tadi malam? Tidak ada Mas, ucap satpam itu. Franz langsung tersenyum saat tahu Alicia tetap di rumah dan tidak kabur. Dia pun langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Dia berjalan menuju kamarnya. Rumah mereka masih terlihat sepi karena Alicia pasti belum bangun. Apalagi sekarang hari Minggu dan dia tidak kuliah. Franz dengan semangat berjalan menuju lantai 2 rumahnya. Saat sampai di depan kamarnya, dia pun langsung membuka pintu kamar itu. Franz masuk ke dalam kamarnya dan saat dia masuk, dia melihat Alicia tertidur dengan ditutupi oleh selimut. Tumben banget Alicia pakai selimut, sampai nutupin mukanya kayak gitu. Franz pun mendekat ke arah ranjang dan membuka selimut yang menutupi Alicia. Dan saat dia buka selimut itu, dia malah dibuat terkejut. Franz sangat terkejut saat tahu ternyata di dalam selimut itu bukan istrinya, melainkan Guli.
Alicia? Alicia? Panggil Franz lagi. Perasaan Franz langsung terasa tidak enak. Dia pun langsung mencari Alicia ke seluruh kamarnya. Dia mencari Alicia di kamar mandi, di walk-in closet, dan di balkon kamar. Tapi Alicia juga tidak ada dimanapun. Kemana dia ya? Franz pun berlari keluar dari kamar. Dia masih berusaha mencari Alicia ke seluruh rumah. Mungkin saja Alicia sudah bangun dan keluar dari kamar. Franz berharap jika Alicia berada di dapur. 10 menit dia berkeliling di rumahnya, tapi Alicia benar-benar tidak ada dimanapun. Terakhir Franz pergi ke pos satpam yang ada di depan rumahnya. Dia akan bertanya lagi dengan satpamnya. Kamu bilang istri saya tidak keluar rumah, tapi sekarang dia nggak ada di rumah ini. Tapi Mbak Alicia memang tidak keluar dari rumah, Mas. Saya berjaga di sini dari tadi malam, dan saya tidak melihat sama sekali Mbak Alicia keluar dari rumah. Coba saya bantu cari dulu dia, Mas. Akhirnya satpam itu pun giliran berkeliling di sekitar rumah untuk mencari Alicia. Dia pasti pergi sama teman-temannya. Makanya kemarin dia minta uang sama saya. Ucap Franz. Dia yakin kalau Alicia pasti pergi ke klub malam lagi. Franz menyesal karena tidak mendengarkan ucapan papa mertuanya yang melarang dia memberikan kartu ATM untuk Alicia. Dan sekarang kartu yang dia berikan pasti digunakan untuk party oleh Alicia. Ternyata Alicia benar-benar tidak bisa dipercaya. Berani-beraninya bohongi saya lagi, ucap Franz. Alicia tidak merasa takut sama sekali dengan Franz. Kali ini dia kecewa dengan Alicia yang membohongi dia. Tak lama satpam tadi pun kembali lagi menghampiri Franz. Mas, sepertinya Mbak Alicia pergi dari gerbang belakang karena gembok gerbangnya terbuka. Maafin saya, Mas, karena lalai untuk mengecek pintu belakang juga. Franz hanya bisa mengembuskan nafasnya dengan kasar. Percuma juga jika dia marah-marah pada satpamnya. Alicia juga sudah melarikan diri, dan kini entah kemana pergi istrinya itu sampai pagi begini. Alicia belum pulang juga. Ya sudah, lain kali lebih teliti lagi jika sedang berjaga. Kali ini kamu saya maafkan. Tapi jika keadaan ini terulang lagi, maka kamu akan saya pecat, ucap Franz. Satpam itu langsung ketakutan dan dia langsung menganggukkan kepalanya. Baik, Mas, kata satpam itu dengan menunduk sopan dan terbata. Franz pun akhirnya memilih untuk kembali ke kamarnya lagi. Dia akan mencoba untuk menelpon Alicia. Kemarin padahal saya sudah senang karena kamu mulai berubah. Ternyata sekarang kamu berulah lagi, ucap Franz. Dia salah karena sudah mengira jika Alicia itu sudah berubah. Dia sudah lelah bekerja dan sekarang harus mengurusi istrinya yang susah untuk diatur itu. Alicia benar-benar tidak bisa menjaga kepercayaan Franz. Sampai kamar Franz langsung menghubungi Alicia, tapi sayang nomor Alicia malah tidak aktif. Hanya suara operator yang terdengar. Wajah Franz langsung terlihat kesal. Bahkan pesan yang dia kirim tadi malam belum dibalas dan dibaca juga oleh Alicia. Franz pun akhirnya memilih untuk mencari Alicia. Dia tidak bisa diam saja di sini. Dia pun segera mengambil kunci mobilnya lagi dan berjalan keluar dari kamar. Saat Franz sedang berjalan menuruni tangga, tiba-tiba handphonenya yang tengah dia pegang berbunyi. Dia pun langsung melihat ke arah handphonenya dan ternyata papanya Alicia yang menghubungi dia. Dengan cepat Franz pun mengangkat telepon dari mertuanya itu. Dia berharap jika papanya Alicia akan memberitahu dia di mana keberadaan Alicia. Halo, Pak? Halo Franz, maaf, Papa mengganggu kamu pagi-pagi begini. Papa hanya ingin memberitahu kamu jika Alicia sedang berada di rumah Papa sekarang. Dan lebih baik kamu datang ke sini sekarang juga. Nanti baru Papa jelaskan ke kamu kenapa Alicia bisa ada di sini pagi ini, ucap papanya Alicia dari seberang telepon. Franz sedikit lega saat tahu Alicia ternyata berada di rumah orang tuanya. Setidaknya Alicia pasti akan baik-baik saja sekarang. Walaupun dalam hati dia langsung bertanya-tanya karena Alicia yang tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya dan tidak memberitahu dia. Kalau begitu saya akan ke sana sekarang juga, Pak. Setelah itu sambungan telepon dia dan papanya pun terputus. Kenapa Alicia mendadak pulang ke rumah orang tuanya ya? Franz pun bergegas pergi ke rumah orang tuanya Alicia. Dia sudah tidak sabar ingin mendengar penjelasan dari papanya Alicia. Hanya butuh waktu 20 menit akhirnya Franz pun sampai di rumah orang tua Alicia.
Franz langsung masuk ke dalam rumah mertuanya itu. Dan saat sampai di ruang keluarga, dia langsung bertemu dengan papanya Alicia yang ternyata sudah menunggunya dia di sana. "Franz, kamu sudah datang," ucap Ahmad. Dia menyambut Franz dengan sangat ramah. Terlihat sekali jika papanya Alicia itu sangat menyukai Franz sebagai menantunya, karena dia tahu Franz itu adalah pria baik-baik dan sangat pantas untuk bersanding dengan putrinya. Franz langsung menyalami tangan papa mertuanya dengan sopan. "Jadi, Alicia di mana, Pak?" tanya dia langsung mencari keberadaan istrinya itu. "Alicia ada di kamarnya. Dan sebelum kamu menemui dia, ayo kita bicara sebentar. Ada yang mau papa sampaikan ke kamu." Akhirnya Franz pun duduk di ruang keluarga itu bersama papanya Alicia. Mereka berdua terlihat bicara dengan serius. "Jadi begini Franz, sebelumnya papa mau minta maaf sama kamu. Karena kali ini anak papa bikin ulah lagi." "Papa tidak perlu minta maaf. Justru saya yang harus minta maaf karena lalai menjaga Alicia. Saya yakin tadi malam dia pasti pergi lagi bersama teman-temannya. Kemarin saya memang memberikan kartu ke dia untuk dia beli apa saja sebetulnya. Dan saya tidak menyangka jika dia akan keluar malam lagi. Karena jujur, akhir-akhir ini dia sudah mulai berubah. Dan saya juga mulai percaya dengan dia." Belum terlalu banyak papanya Alicia bercerita, Franz seolah sudah bisa menebak kemana Alicia pergi tadi malam. Ahmad mengembuskan nafasnya berat. "Kamu benar, tadi malam Alicia memang kembali pergi ke klub malam bersama teman-temannya. Dan untungnya bodyguard papa ada yang tahu dan berhasil mengikuti dia. Alhasil dia pun papa bawa pulang ke sini. Tadi malam papa sudah memarahi dia bisa-bisan. Mungkin kamu akan terkejut jika melihat ada luka di ujung bibirnya dan di pipinya Alicia. Karena papa memang menampar dia tadi malam. Dia sudah sangat keterlaluan sehingga papa hilang kendali. Alicia ternyata belum juga berubah. Dia benar-benar membuat papa sangat marah tadi malam," kata Ahmad. Papanya Alicia mengarang cerita dan berbohong pada Franz. Tidak mungkin dia mengatakan jika semalam Alicia datang dan menangis karena dia dipisahkan dari Arkana. Sampai kapanpun Franz tidak boleh tahu tentang Arkana, mantan kekasih Alicia yang berandalan itu. Ahmad sebisa mungkin akan menjaga hubungan pernikahan Alicia dan juga Franz. Franz sedikit terkejut saat tahu Alicia ditampar oleh papanya. Tapi dia juga tidak mungkin memarahi papa mertuanya, karena bagaimanapun Ahmad adalah orang tua Alicia. Dan Franz, walaupun dia kadang marah pada Alicia, dia juga tidak mungkin bersikap kasar pada istrinya sendiri. Dan kali ini sepertinya kesabaran papanya Alicia sudah mulai habis. Makanya sampai kasar pada Alicia seperti itu. Ahmad terus mengatakan ke Franz agar lebih sabar menghadapi Alicia yang sangat kekanak-kanakan itu. Cukup lama dan panjang mereka berdua mengobrol di ruang tamu. Franz juga merasa kecewa sekali dengan Alicia kali ini. Dan dia juga bingung bagaimana caranya dia menasehati Alicia agar benar-benar berubah. Sementara Alicia, dia masih berada di dalam kamarnya. Dia tidak tidur. Yang dia lakukan hanya menangis dan termenung sendirian. Dia masih merasa sangat marah dengan papanya. Terlihat penampilan Alicia yang sangat berantakan. Matanya yang membengkak karena terlalu banyak menangis. Dan rambutnya yang acak-acakan. Bahkan hidungnya tampak memerah. Alicia menatap kertas yang ada di tangannya dengan tatapan sayu. "Papa kayaknya benar-benar mau buat gue gila," kata dia dengan tersenyum getir. Alicia masih tidak habis pikir dengan papanya. 1 jam yang lalu papanya baru saja menemui dia di kamar ini lagi. Dan papanya memberikan kertas yang ada di tangan dia ini. Dan isi kertas itu adalah bukti-bukti tentang korupsi yang dilakukan oleh papanya Arkana. Papanya Arkana itu bekerja di salah satu perusahaan besar. Dan entah dari mana papanya bisa dapat bukti soal korupsi yang papanya Arkana lakukan ini. Alicia mengira mungkin papanya berniat memfitnah papanya Arkana. Kertas ini hanya sebagian bukti kecil, katanya masih banyak lagi bukti lain yang dimiliki oleh papanya. "Jika kamu berani cerai dengan Franz dan bongkar tentang Arkana di depan Franz, maka kamu akan lihat papa pacar kamu. Itu akan mendekam di penjara seumur hidup dia. Dan tentu saja akan membuat hidup Arkana hancur karena punya papa seorang koruptor. Jika kamu cinta sama dia, harusnya kamu tidak mau membuat dia menderita,"
Begitu kata-kata yang papanya katakan ke dia tadi setelah menyerahkan semua bukti itu. Papanya kembali mengancam dia sehingga Alicia tidak berani untuk berkutik lagi. Alicia mengoyak kertas yang ada di tangan dia hingga menjadi serpian kecil. Dia berteriak sangat kencang, papanya benar-benar keterlaluan. Karena ancaman dari papanya, dia jadi terpaksa bertahan di pernikahan dia dan Franz. Alicia tidak ingin melihat Arkana hancur. Rasanya dia ingin melarikan diri sejauh-jauhnya. Enggak, gua harus tetap bisa bersama dengan Arkana, bagaimanapun caranya, ucap Alicia. Dia memikirkan cara bagaimana agar dia bisa bersama dengan Arkana. Dia tidak mau ancaman papanya itu membuat dia dan Arkana benar-benar terpisah. Sampai muncul satu rencana yang sangat bagus di kepala Alicia. Aku memang tidak boleh bercerai dengan Franz. Tapi akan berbeda jika Franz sendiri yang menceraikan aku. Jika Franz yang mengajak aku untuk berpisah, Papa tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ucap Alicia dengan tersenyum miring. Dia akan membuat Franz menceraikan dia. Setelah ini Alicia akan menjadi istri yang sangat menyebalkan untuk Franz, sehingga Franz tidak tahan dengan tingkah dia dan akhirnya menceraikan dia. Iya, ini rencana yang paling bagus, ucap Alicia dengan tersenyum puas. Di saat Alicia sedang asik berpikir sendiri tentang rencananya, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dari luar begitu saja. Pintu kamarnya terbuka dan tak lama seseorang pun masuk ke dalam kamarnya. Dan orang itu adalah Anissa, kakaknya. "Ngapain lo kesini?" ucap Alicia dengan sinis. Dia yakin jika kakaknya pasti hanya ingin mencari masalah dengan dia. Anissa menatap adiknya itu dengan nada kesal. Dengan tatapan kesal dan menyilangkan kedua tangannya di depan dada. "Lo gak ada kapok-kapoknya ya untuk bikin masalah? Emang lo itu jadi anak selalu saja nyusahin orang tua? Gara-gara lo, Mama jadi nangis terus dari tadi malam. Sampai kapan sih lo mau kayak gini, ha?" ucap Anissa. Dia sangat geram dengan tingkah adiknya yang selalu merepotkan orang tua mereka. Alicia tidak peduli dengan ucapan kakaknya. Kakaknya tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya jadi dia, karena selama ini kakaknya itu tidak pernah dikekang seperti dia. "Sampai mati gua akan tetap kayak gini, menjadi anak yang menyebalkan untuk mereka. Kalian sendiri kan yang selalu bilang kalau gua ini tukang bikin masalah. Jadi gua gak akan pernah berubah," kata Alicia. Anissa tidak menyangka jika Alicia akan bicara seperti itu. Bukannya menyesal, dia malah semakin menjadi-jadi. "Lo ini bukannya merasa bersalah, tapi malah semakin menjadi-jadi sih. Kasihan sekali Franz punya istri kayak lo. Dia pasti sangat menderita," ucap Anissa. Alicia menatap kakaknya dengan tajam. Dia muak sudah diceramai oleh semua orang dari tadi malam. "Mendingan lo pergi dari sini. Gue gak mau ngomong sama lo. Ocehan lo juga gak guna buat gue," ucap Alicia. Dia mengusir kakaknya. Anissa semakin marah saat Alicia malah mengusir dia. "Lo itu memang gak tahu diuntung dari dulu. Kurang apa orang tua kita selama ini selama lo? Mereka bahkan lebih nurutin kemauan lo daripada gua, tapi lo malah nyakitin orang tua kita terus. Lihat aja, suatu saat nanti lo akan dapat karma atas semua kelakuan lo ini," ucap Anissa. Alicia justru tersenyum saat mendengar ucapan kakaknya itu. Dia tidak takut sama sekali dengan karma. Dia seperti ini pun karena papanya yang selalu ingin mengatur hidup dia, dan orang tuanya juga tidak pernah memikirkan perasaan dia. Saat semua orang pergi meninggalkan lo, baru lo sadar kalau mereka semua berarti untuk lo, kata Anissa lagi. Setelah puas mengatakan kekesalannya ke adiknya, Anissa pun keluar dari kamar Alicia. Dia sudah malas menasihati Alicia yang sudah tidak bisa untuk dibilangin itu. "Gue emang selalu jahat di mata kalian," ucap Alicia. Dia itu tidak pernah ada baiknya di mata orang. Semua orang selalu merasa jika mereka tahu yang terbaik untuk dia, tanpa memikirkan perasaan dia sama sekali. Tak lama pintu kamar Alicia kembali terbuka dari luar. Dia mengira jika kakaknya lagi yang masuk ke dalam kamarnya. Baru saja dia mau berteriak dan marah.
Tapi semua itu langsung terhenti karena ternyata bukan kakaknya yang datang melainkan Franz. Kini Franz sudah berdiri di depan pintu kamar Alicia. Mereka berdua saling menatap ke satu sama lain dengan terdiam. Mereka mematung untuk beberapa saat. Franz pun menutup pintu kamar Alicia dan berjalan mendekat ke arah istrinya itu. Sementara Alicia sudah membuang pandangannya ke arah lain. Dia sangat kesal saat melihat Franz yang datang. Dia yakin Franz pasti akan memarahi dia juga. Dia sangat tidak ingin bertemu dengan Franz lagi. Franz pun duduk di depan Alicia. Dia menatap Alicia yang tampak berantakan. Dia juga dapat melihat bekas tamparan di pipi Alicia. Dan dia menatap baju yang Alicia pakai. Baju itu terlihat sangat seksi. Franz sangat kecewa dengan Alicia. Tapi dia mencoba untuk tidak emosi. Karena dia tahu jika Alicia sudah dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Franz mencoba untuk mengajak Alicia bicara baik-baik agar istrinya itu tidak semakin memberontak. Kenapa kamu harus melakukan hal ini lagi? Kenapa kamu pergi ke klub malam lagi? Ucap Franz dengan suara rendahnya. Dia mencoba menahan rasa kecewanya. Alicia masih tetap diam. Dia sungguh tidak mau bicara dengan Franz. Gara-gara Franz, dia dan Arkana tidak akan bisa bersatu dan harus berpisah. Alicia, lihat saya sedang bicara sama kamu, ucap Franz. Alicia langsung menoleh ke arah Franz. Wajahnya terlihat penuh dengan emosi. Mulai sekarang gue udah gak mau diatur-atur lagi sama lo. Gue mau melakukan apapun yang gue suka. Dan terserah kalau lo mau marah, mau hukum gue udah gak peduli lagi. Ini hidup gue, dan gue berhak melakukan apapun yang gue suka, kata Alicia dengan tegas. Franz terkejut saat mendengar ucapan Alicia. Dia sedikit shock melihat cara bicara Alicia yang kembali seperti dulu saat mereka awal-awal menikah. Dia sampai tidak bisa untuk berkata-kata. Gue sudah muak diatur-atur oleh semua orang termasuk lo. Sekalipun lo suami gue, bukan berarti lo yang punya hidup gue dan bisa ngatur-ngatur gue seenak lo. Jika lo gak suka dengan ucapan gue ini dan gak suka punya istri kayak gue, ceraikan saja gue. Lalu cari istri baru yang sesuai sama keinginan lo, ucap Alicia. Dia sampai mengatakan soal perceraian di depan Franz. Franz sangat terkejut saat mendengar ucapan Alicia itu. Dia tidak menyangka jika Alicia akan bicara sejauh ini. Franz langsung merasa marah dengan Alicia. Apa kamu bilang, Alicia? Ceraikan gua kalau lo gak suka punya istri kayak gua, ucap Alicia dengan kuat. Franz langsung mengangkat tangannya dan hendak menampar Alicia. Kata-kata Alicia kali ini benar-benar keterlaluan loh. Melihat Franz ingin menampar dia, Alicia lebih dulu menyodorkan wajahnya ke depan Franz. Tampar aja gua sampai mati. Gua udah gak peduli lagi, ucap Alicia. Dia menarik tangan Franz agar menampar dia. Franz tidak jadi menampar Alicia. Dia justru mengepalkan tangannya dengan kuat. Nafasnya memburu menahan emosi. Apa yang Alicia katakan sangat menyakitkan untuk Franz. Bisa-bisanya Alicia mengatakan soal perceraian di depan dia, padahal Franz mati-matian memperjuangkan pernikahan mereka. Franz menarik nafas dalam dan mengembuskannya secara perlahan. Dia mencoba menenangkan dirinya. Setelah itu dia menatap Alicia dengan tatapan dalam dan mata yang terlihat berkaca-kaca. Saya tidak tahu apa yang terjadi tadi malam, sehingga kamu jadi berubah lagi seperti ini. Asal kamu tahu, Alicia, saya selalu menerima semua kekurangan kamu. Sekalipun kamu membuat saya kecewa, tidak ada sedikit pun niat saya untuk menceraikan kamu. Pernikahan ini bukan sebuah mainan yang jika ada satu hal yang tidak suka dari kamu, maka saya bisa menceraikan kamu begitu saja. Pernikahan ini ikatan seumur hidup untuk saya dan kamu, kata Franz. Dia ingin menunjukkan ke Alicia betapa berartinya pernikahan ini untuk dia. Alicia langsung terdiam saat mendengar ucapan Franz itu. Mungkin sekarang kamu sedang lelah karena sering saya larang untuk melakukan apa yang kamu suka. Kamu berhak memberontak. Betul kata kamu. Jika kamu juga manusia yang butuh kebebasan. Kalau begitu saya akan berikan kamu ruang dulu untuk kamu melakukan apapun yang kamu mau. Tapi saya juga akan terus berusaha untuk membimbing istri saya menjadi lebih baik lagi. Jika kamu mau pergi sama teman-teman kamu, akan saya izinkan. Maaf jika larang saya membuat kamu tertekan selama ini.
Ucap Franz lagi, dia yang justru meminta maaf pada Alicia. Franz benar-benar menurunkan egonya demi Alicia. Setelah mengatakan itu, Franz langsung memeluk Alicia dengan sangat erat. Dia mengusap belakang kepala Alicia dengan lembut. Saya sayang sekali sama kamu. Jadi tolong jangan katakan tentang perceraian lagi. Karena itu sangat menyakitkan untuk saya dengar, ucap Franz. Alicia masih diam. Dia jadi tidak bisa berkata-kata saat mendengar ucapan Franz. Dia pikir Franz akan marah-marah dengan dia, tapi Franz malah memperlakukan dia dengan lembut seperti ini. Sikap Franz yang sangat baik membuat Alicia berada di posisi yang semakin sulit dan rumit. Franz masih memeluk Alicia dengan erat. Dia berusaha untuk tidak memarahi Alicia. Dia tahu jika Alicia itu masih muda dan dia masih mau memiliki kebebasan. Dari awal menikah dengan Alicia, dia sudah tahu jika kejadian seperti ini pasti akan ada. Apalagi dia sudah tahu semua kekurangan Alicia dari papanya. Franz mencoba untuk bersikap dewasa dan melewati semuanya dengan tenang tanpa emosi. Apalagi saat melihat wajah Alicia yang sangat kacau, dia jadi tidak tega untuk memarahi Alicia. Sementara Alicia hanya bisa menangis dan dia mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia merasa serba salah untuk saat ini. Dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Bahkan dia juga tidak membalas pelukan Franz sama sekali. Kadang dia ingin berteriak di depan Franz dan bilang jika dia mencintai pria lain. Kenapa dia harus baik lagi? Seharusnya dia caci maki gua sekarang, biar kita bertengkar dan saling benci, biar mudah juga untuk mengakhiri pernikahan ini, ucap Alicia di dalam hatinya. Sikap baik Franz membuat Alicia berada di posisi yang semakin sulit. Dan jika Franz mencintai dia, akan sulit untuk dia bisa membuat Franz membenci dan menceraikan dia. Franz mencoba menenangkan Alicia. Dia masih bisa mendengar Alicia yang sedang menangis. Dia terus mengusap punggung belakang Alicia dengan pelan. Sudah, jangan menangis lagi. Saya tidak akan memarahi kamu, ucap Franz. Alicia masih diam. Dia tidak tahu harus mengatakan apa untuk saat ini. Sebenarnya dia belum ingin bertemu dengan Franz dulu. Dan tak lama Franz melepaskan pelukan mereka. Dia pun menghapus air mata Alicia menggunakan ibu jarinya. Dia juga mengusap pipi Alicia dengan pelan. Mulai sekarang, saya akan kasih kamu waktu untuk kumpul dan pergi sama teman-teman kamu. Saya akan izinin kamu pergi mungkin 2 kali seminggu. Saya akan izinkan kamu keluarkan semua keinginan kamu hari itu. Bahkan kamu boleh menginap di rumah teman kamu. Jadi mulai sekarang, kamu tidak usah kabur-kaburan lagi. Kamu boleh ke klub malam, tapi harus jaga batasan dan jangan sampai melakukan hal-hal di luar batas, ucap Franz dengan lembut. Dia terpaksa memberikan izin seperti itu pada Alicia, daripada dia melihat Alicia yang melarikan diri lagi. Alicia menatap Franz dengan mata yang berkaca-kaca. Bibirnya sampai bergetar karena menahan tangisannya. Kenapa harus baik kayak gini? Kenapa gak marah saja? Aku ini bukan istri yang baik untuk kamu. Bahkan tidak pantas disebut sebagai seorang istri, ucap Alicia. Dia lebih suka jika Franz marah dengan dia daripada bersikap baik dan membuat dia merasa bersalah. Jangan berkata seperti itu. Kamu yang terbaik untuk saya. Apapun kata orang, kamu tetap istri saya yang terbaik untuk saya, kata Franz. Dia sangat tulus mencintai Alicia. Franz maju dan mengecup bibir Alicia sekilas. Dan setelah itu dia mengajak Alicia untuk tidur. Dia rasa mereka tidak perlu berdebat lagi. Kita sama-sama istirahat saja sekarang ya. Saya tahu jika kamu pasti lelah karena tidak tidur semalaman. Sudah cukup membahas tentang hal ini. Kamu juga pasti sudah mendapatkan banyak nasihat dari orang tua kamu, ucap Franz. Mereka berdua sekarang hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Dan tidur adalah salah satu cara yang paling tepat untuk mereka menenangkan diri mereka
dan sekalian beristirahat. Franz langsung membuka kemeja yang dia pakai dan kemudian ikut naik ke atas ranjang. Dia menarik tubuh Alicia agar ikut berbaring bersama dia. Franz menjadikan lengannya untuk bantalan Alicia, dan dia memeluk istrinya itu dengan erat. Alicia yang sudah sangat lelah, akhirnya dia mengikuti saja Franz untuk tidur. Dia juga butuh istirahat dari semua masalah ini. Franz terus mengusap rambut Alicia dengan pelan, dan perlahan mereka pun mulai memejamkan mata dan tertidur dengan saling berpelukan. Sikap Franz yang lembut dan baik tampaknya bisa meruntuhkan sedikit kekerasan yang ada pada diri Alicia. Semua masalah hari itu belum selesai, tapi mereka memutuskan untuk istirahat lebih dulu. Tepat jam 1 siang barulah Alicia dan Franz bangun dari tidur mereka. Benar-benar tertidur dengan nyenyak, dan mereka sama-sama sudah mandi sekarang. Wajah mereka berdua terlihat lebih segar daripada tadi. Walaupun Alicia dari tadi masih diam dan tidak mengatakan apapun, dia semakin enggan untuk bicara dengan Franz. Kini mereka tengah keluar dari kamar dan berjalan menuju ruang makan yang ada di rumah Alicia. Mereka akan makan siang bersama keluarganya Alicia. Tadi pelayan di rumah ini sudah memanggil mereka untuk makan siang bersama. Franz terus melirik arah Alicia yang berjalan di sebelah dia. Dia juga menggenggam tangan Alicia dari tadi. Alicia masih belum mau bicara, membuat dia jadi bingung. Dan saat mereka tiba di ruang makan, terlihat orang tua Alicia dan juga kakaknya sudah menunggu mereka di sana. Franz, Alicia, kalian sudah bangun? Ayo kita makan siang bersama-sama, ucap Dini. Semua orang bersikap seolah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Semuanya berjalan normal kembali. Franz tersenyum ke arah semua orang. Dia dan Alicia pun akhirnya duduk di kursi yang ada di ruang makan itu. Anissa, kakaknya Alicia, menatap adiknya dengan kesal. Hatinya selalu terasa sakit setiap kali melihat Franz yang berduaan dengan Alicia. Apalagi saat melihat Franz menatap Alicia dengan penuh cinta. Dia selalu merasa seharusnya dia yang berada di samping Franz. Dan Alicia, dia masih diam saja sedari tadi. Dia masih kecewa dan marah dengan keluarganya. Dan dia tidak akan mengajak keluarganya bicara sama sekali, terutama ke papanya. Mereka pun mulai makan. Franz tampak melayani Alicia dengan baik. Dia juga mengambilkan makanan untuk Alicia. Kamu harus makan yang banyak ya, ucap Franz dengan tersenyum. Melihat itu semua, papanya Alicia jadi geram dengan Alicia. Alicia, harusnya kamu yang layani suami kamu. Kenapa kamu diam saja dan Franz malah yang mengambilkan makanan untuk kamu? Ucap Ahmad memarahi Alicia. Ahmad heran dengan Alicia yang belum berubah juga, padahal sudah dia ancam pagi tadi. Alicia menatap papanya sekilas, dia tidak menghiraukan ucapan papanya sama sekali. Apa yang dia lakukan memang selalu salah di mata papanya. Ahmad semakin kesal saat Alicia diam saja dan tidak menghiraukan dia. Alicia, ucap Ahmad mengingatkan. Melihat papa mertuanya yang hendak memarahi istrinya lagi, akhirnya Franz ikut bicara. Tidak apa-apa, Pak. Alicia dia sedang kurang enak badan. Saya justru suka jika mengambilkan makanan untuk Alicia. Biasanya juga dia yang melayani saya dengan baik, kata Franz. Ahmad mengembuskan nafasnya berat saat melihat Franz masih saja membela Alicia. Padahal dia tahu bagaimana sikap putrinya itu. Dini, mamanya Alicia, pun ikut bicara juga. Iya, Pak. Jangan marah-marah terus. Kasihan Alicia. Dia mungkin kecapean, apalagi tadi malam dia pasti tidak tidur. Berhenti marah Alicia, ucap Dini membela Alicia. Dia tidak ingin jika terjadi keributan lagi nanti. Akhirnya Ahmad pun berhenti untuk marah-marah. Dan kali ini dia memberikan Alicia melakukan apapun yang dia mau. Kemudian Anissa yang sedari tadi diam, tiba-tiba dia ikut bicara juga. Kasihan sekali Franz, kamu harus punya istri kayak adik aku. Kamu memang harus memaklumin sikap dia yang kekanak-kanakan dan belum siap untuk menjadi seorang istri, ucap Anissa yang semakin menambah buruk suasana. Dini langsung menyenggol lengan anak sulungnya itu agar jangan ikut bicara. Anissa, sudah, kamu fokus sama makanan kamu saja. Tidak usah ganggu adik kamu. Anissa langsung terdiam dan merasa kesal karena mamanya yang membela Alicia. Sementara Franz hanya tersenyum kecil saat mendengar ucapan Anissa. Dia jadi merasa tidak enak di sini karena keluarganya Alicia yang masih marah-marah dengan istrinya. Dan Alicia, dia sudah tidak peduli lagi.
Dia tidak akan pernah menghiraukan ucapan dari keluarganya lagi. Mulai saat ini, dia akan hidup dengan caranya sendiri. Baik buruknya dia akan selalu salah di mata keluarganya. Dan mungkin hari ini adalah hari terakhir dia datang ke rumah orang tuanya, karena memang lebih baik dia tidak usah datang ke sini. Akhirnya makan siang mereka hari itu berakhir dengan keheningan. Hanya Dini yang sedari tadi berusaha bertanya pada Franz dan mengajak Franz untuk bicara, agar Franz tidak merasa canggung berada di ruang makan ini. Karena bagaimanapun, Franz itu orang baru yang masuk ke keluarga mereka. Setelah makan siangnya selesai, mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Tapi Franz dia pergi ke ruang keluarga karena diajak bicara lagi oleh papa mertuanya. Dan Alicia dia kembali ke kamarnya seorang diri. Sampai jam 2 sore, Alicia masih berada di ruang tamu. Kok ruang tamu sih? Ya, dari tadi dia sibuk memasukkan sisa bajunya yang ada di rumah ini ke dalam kopernya. Dia akan membawa semua barang-barangnya keluar dari rumah itu. Dia sibuk sendiri dari tadi. Sementara Franz masih bicara dengan papanya. Entah apa yang sedang mereka bicarakan sedari tadi. Gua gak akan mau menginap di rumah ini lagi. Untuk apa gua datang ke sini? Mereka semua gak akan pernah hargai perasaan gua. Dan mereka hanya bisa marah-marahin gua aja, kata Alicia. Kali ini dia benar-benar sakit hati dengan tingkah keluarganya, terutama papanya. Apa yang sudah papanya lakukan itu sangatlah keterlaluan. Gue akan kejar apapun yang gue suka, dan gue juga akan berjuangin hubungan gue dengan Arkanah. Ucap Alicia lagi. Dia akan diam-diam menjalin hubungan dengan Arkanah setelah Arkanah benar-benar kembali ke sini nanti. Dia akan tetap berusaha bersama dengan Arkanah. Masalah pernikahan dia dan Franz akan dia pikirkan lagi nanti. Yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan diri sendiri. Alicia tidak ingin mengikuti siapapun karena hanya bisa membuat dia sengsara saja. Alicia masih sibuk menata semua barang-barangnya ke dalam koper. Sampai dia sadar jika salah satu sepatu kesukaannya tidak ada di rak sepatunya. Pasti Kak Anissa yang ambil. Dia sudah ngata-ngatain gua, tapi dia dengan gak tahu maunya pakai barang-barang punya gua. Pasti selama gua nggak tinggal di sini, udah banyak barang-barang yang dia pakai sembarangan, kata Alicia kesal. Alicia pun akhirnya keluar dari kamarnya dan dia pergi ke kamar Anissa yang ada di sebelah kamarnya. Dia masuk ke dalam kamar Anissa begitu saja. Dia akan ambil semua barang-barang dia yang dipakai oleh kakaknya. Saat dia sampai di dalam kamar itu terlihat sepi. Anissa sedang tidak ada di dalam kamarnya. Alicia pun mulai menggeledah kamar kakaknya dan mengambil semua barang-barang milik dia. Benar kan? Sepatu gue dipakai sama dia. Bahkan tas gue juga diambil, kata Alicia. Dia terus saja menggerutu dengan mencari barang-barangnya di kamar kakaknya. Dan untungnya Anissa sedang tidak ada. Jika ada, mereka berdua pasti akan bertengkar. Make up gue juga pasti ada yang dia pakai, kata Alicia dengan membuka satu persatu laci yang ada di dalam kamar Anissa. Dan saat dia sedang membuka laci-laci itu, Alicia tidak sengaja menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan untuk dia. Dia langsung terdiam untuk beberapa saat. Dia terpaku menatap sesuatu yang ada di dalam laci kamar kakaknya. Loh, kenapa foto Franz ada di sini? Kata Alicia terkejut. Dia tidak menyangka jika kakaknya menyimpan foto suaminya. Untuk apa Kak Anissa simpan foto Franz? Kata Alicia lagi. Alicia pun mengambil foto Franz itu. Terlihat foto itu Franz memakai toga, dia seperti baru lulus kuliah. Dan saat Alicia mengangkat satu foto itu, ternyata di bawahnya masih banyak foto-foto Franz yang lain yang disimpan oleh kakaknya. Dia semakin terkejut saat melihat itu semua. Dia pun membongkar laci kakaknya itu dan mengambil semua foto Franz yang ada di sana. Astaga, kenapa Kak Anissa simpan foto Franz sebanyak ini? Anissa melihat semua foto Franz itu. Dia bisa menebak jika foto-foto ini diambil secara diam-diam, karena rata-rata jarak fotonya seperti diambil dari kejauhan. Di foto itu terlihat Franz yang masih kuliah sampai dia akhirnya jadi dokter. Alicia sampai menganga saat tahu kakaknya menyimpan foto Franz sebanyak ini. Kenapa Kak Anissa simpan foto Franz dari zaman dulu ya? Kata Alicia. Dia jadi bertanya-tanya ketika melihat ini semua. Dia pun kembali melihat ke dalam laci itu, dan terdapat satu buku catatan di dalam laci itu juga. Alicia pun segera mengambil buku catatan itu. Dia pun membukanya.
Buku apa ini? Dan saat dibuka, langsung muncul tulisan tangan Anissa di dalam buku itu. Buku itu seperti buku harian milik Anissa. Alicia langsung membaca tulisan yang ada di buku itu. Frans Pratama, pria yang sudah aku suka selama 5 tahun ini, ucap Alicia membaca apa yang kakaknya tulis di buku itu. Alicia sangat terkejut saat membaca tulisan kakaknya itu. Dia membacanya berulang kali untuk meyakinkan diri jika yang dibaca itu benar dan tidak salah. Apa? Kata dia tidak percaya. Dia sampai menganga dan mendadak tubuhnya terasa lemas saat mengetahui tentang ini semua. Kak Anissa, dia cinta sama Frans sejak lama, ucap Alicia. Dia benar-benar terkejut. Alicia pun terus membuka buku itu, wajahnya terlihat sangat syok. Di sana Anissa menuliskan semua perasaan dia untuk Frans. Dia yang mengagumi Frans sejak lama, bahkan kakaknya ingin menjadi perawat juga karena Frans. Dari tulisan yang Anissa buat terlihat sekali jika dia sangat mencintai Frans. Setiap hari rasanya perasaan ini semakin dalam. Kamu adalah pria yang sangat sempurna untuk aku. Aku berharap suatu saat nanti jika kita akan bersama, ucap Alicia lirih. Alicia masih tidak percaya jika kakaknya menyukai suaminya sendiri. Apa ini? Jadi selama ini Kak Anissa merahasiakan soal perasaannya. Alicia pun membuka halaman terakhir dari buku diary kakaknya itu. Di sana terlihat kakaknya yang kembali mencurahkan isi hatinya. Tidak ada yang tahu betapa hancurnya aku hari ini. Karena melihat pria yang aku cintai menikah dengan adik aku sendiri. Dia yang aku puja dan aku harapkan menjadi suamiku, sekarang malah menjadi adik ipar aku. Kenapa bukan aku yang dia pilih? Kenapa harus Alicia? Hancur. Hanya itu yang aku rasakan saat ini. Marah dan sedih, semuanya menyatu menjadi satu. Dan seketika harapan aku untuk memiliki Frans pun runtuh begitu saja. Pria yang aku cintai direbut oleh adik aku sendiri, ucap Alicia membaca tulisan dari kakaknya itu. Suara Alicia terdengar bergetar saat dia membaca buku harian kakaknya itu. Alicia semakin terkejut dan dia terduduk dengan lemas di kursi yang ada di dalam kamar kakaknya. Jadi Kak Anissa itu cinta sama Frans. Pantas saja dia tidak mau datang ke pernikahan aku waktu itu, kata Alicia. Saat Alicia dan Frans menikah, Anissa tiba-tiba pergi keluar kota dan dia menghilang selama 2 minggu lamanya. Dan ternyata ini alasan Anissa pergi saat itu. Fakta yang baru saja Alicia ketahui sangat mengejutkan untuk dia. Pantas saja selama ini Kak Anissa tampak marah dan kesal setiap kali aku bersama dengan Frans, ucap Alicia. Dan selama ini Anissa juga sering menjelek-jelekan dia di depan Frans. Dan saat Anissa tiba-tiba datang ke rumah Frans, dia yakin kakaknya hanya ingin melihat Frans dan menemui suaminya itu. Jadi aku sudah sakiti hati Kak Anissa selama ini, ucap Alicia. Dia jadi merasa bersalah. Alicia kembali melihat foto dan buku harian kakaknya itu. Dia sangat terkejut saat tahu fakta ini. Tiba-tiba pintu kamar kakaknya pun terbuka dari luar. Alicia pun langsung menoleh ke arah pintu dan dia sangat terkejut saat kakaknya datang. Anissa juga terkejut ketika tahu Alicia ada di dalam kamarnya. Ngapain lo di kamar gua? Tanya Anissa marah. Dengan cepat dia berjalan mendekat ke arah adiknya. Dan saat tiba di dekat adiknya, Anissa sangat terkejut saat melihat apa yang ada di tangan Alicia. Mata Anissa langsung melebar dengan sempurna saat melihat semua foto Frans dan buku harian dia sudah dipegang oleh adiknya. Wajah Anissa langsung tampak panik dan cemas. Hal yang dia rahasiakan selama ini akhirnya terbongkar di depan Alicia langsung. Anissa benar-benar marah dengan Alicia yang lancang menyentuh barang-barang milik dia. Sementara Alicia dia sudah mendongak dan menatap kakaknya itu dengan mata yang berkaca-kaca. Apa maksudnya ini, Kak? Tanya dia dengan rasa suara yang bergetar. Entah kenapa dia ingin menangis saat mengetahui tentang ini semua. Anissa langsung merampas buku harian yang Alicia pegang dan dia juga memasukkan kembali semua foto-foto Frans itu ke dalam laci. Anissa terlihat sangat panik dan ketakutan.
Alicia tersenyum getir saat melihat tingkah kakaknya. Tidak ada yang perlu kakaknya sembunyikan lagi karena dia sudah tahu semuanya. Percuma lo masukin semua itu, karena gue udah lihat semuanya. Gue udah tahu kalau lo ternyata selama ini cinta sama Franz. Anissa langsung berhenti. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia pun menatap adiknya itu dengan tajam. Apa yang sudah lo lakuin, ha? Kenapa lo dengan lancangnya sentuh barang-barang pribadi gue? Di mana sopan santun lo? Ucap Anissa marah. Dia tidak terima dengan apa yang Alicia lakukan. Alicia langsung berdiri saat melihat kakaknya justru marah dengan dia bukan menjelaskan semuanya. Padahal saat ini dia sangat butuh penjelasan dari kakaknya. Alicia menunjuk kakaknya dengan kesal. Lo marah karena ketahuan suka sama Franz? Jadi selama ini diam-diam lo kagum sama suami gue? Kata Alicia tidak percaya. Anissa terdiam. Dia sudah tidak bisa untuk mengelak lagi karena Alicia sudah melihat semuanya. Anissa pun menatap adiknya dengan menantang dia akan mengakui semuanya agar Alicia tahu betapa sakit hatinya selama ini. Kenapa kalau gue suka sama dia? Apa gue akan berdosa jika suka sama dia? Ucap Anissa dengan berteriak kencang. Dia sudah tidak peduli lagi dan hari ini dia akan mengungkapkan semuanya di depan Alicia. Anissa menepuk dadanya dengan sangat kencang agar Alicia tahu betapa sakitnya dia. Sekarang lo udah tahu kan gimana sakitnya gue selama ini. Gue menahan perasaan gue sendiri saat melihat adik gue menikah sama pria yang gue cintai. Yang nikah sama lo itu adalah pria yang sangat berarti untuk gue. Pria yang sudah gue tunggu. Pria yang gue idam-idamkan selama tahunan ini. Ucap Anissa dengan berteriak lantang. Wajahnya sampai memerah karena dia yang sangat emosi. Air matanya langsung menetes saat dia mengakui itu semua. Dan kini giliran Alicia yang terdiam saat mendengar ucapan kakaknya. Kakaknya mengakui secara langsung tentang perasaan dia untuk Franz. Dari semua hal di dunia ini, lo yang sudah buat gue hancur. Lo rebut Franz dari gua. Lo menikah sama pria yang gua puja selama ini. Bertahun-tahun gua kagum sama Franz. Gua coba dekati dia, tapi pada akhirnya dia milih untuk nikah sama lo. Gua selalu marah sama Tuhan. Kenapa dari sekian banyak perempuan harus lo yang nikah sama Franz? Mungkin gua gak akan sehancur ini jika Franz menikah dengan perempuan lain. Ucap Anissa. Dia mengatakan itu dengan emosi yang memenuhi dirinya. Alicia hanya bisa menunduk. Dia juga tidak mau menyakiti kakaknya. Dia tidak tahu jika kakaknya menyukai Franz. Selama ini gue menahan rasa sakit yang teramat dalam saat melihat dia perhatian sama lo. Dia sayang sama lo. Padahal itu semua hak yang gue idam-idamkan selama ini. Gue mati-matian ingin dapat itu semua dari Franz. Kasih sayang dan cinta dia. Tapi gue gak pernah dapat itu. Lo bisa bayangkan gimana perasaan gue. Jadi perjodohan lo dan dia adalah hari kehancuran untuk gue. Ucap Anissa dengan menangis meraung. Dia terlihat sangat tersakiti. Alicia ikut menangis juga. Dia tidak tahu tentang ini dan dia tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti kakaknya. Kak, aku... Anissa langsung memotong ucapan Alicia. Lo diam dulu. Sekarang saatnya gue untuk bicara dan mengungkapkan semua isi hati yang sudah gue pendam selama ini. Kata Anissa. Dia menyuruh Alicia untuk diam. Akhirnya Alicia terdiam, walaupun dengan air mata yang terus menetes di pipinya. Dia tidak menyangka jika pernikahan dia dan Franz akan menyakiti hati kakaknya. Jika tahu kakaknya mencintai Franz, dia pasti sudah bilang ke orang tuanya untuk tidak menjodohkan dia dengan Franz. Tapi waktu itu dia juga terpaksa menikah dengan Franz. Anissa masih terus mengungkapkan semua perasaan dia yang sudah lama terpendam di depan Alicia. Selama ini gak ada yang pernah peduli sama gue dan perasaan gue. Orang tua kita selalu perhatian sama lo. Lo yang selalu mereka sayang. Bahkan gue harus selalu mengalah sama lo hanya karena gue ini kakak lo. Mungkin sebuah perhatian dan kepedulian yang orang tua kita kasih kalau selama ini lo anggap sebagai penderitaan. Karena lo merasa dikekang dan tidak memiliki kebebasan. Tapi bagi gue perhatian mereka adalah sebuah kebahagiaan untuk gue. Selama ini tanpa lo sadari,
Orang tua kita gak pernah peduli sama gua. Mereka hanya peduli sama lo. Bahkan mau gua gak pulang berhari-hari, papa dan mama gak pernah cari gua. Mereka selalu mengkhawatirkan masa depan lo, sementara gua gak pernah mereka pikirkan. Bahkan saat gua sibuk di rumah sakit berhari-hari, sedikit pun mereka gak pernah lihat gua ke sana. Dan sementara lo, satu malam aja lo gak pulang, mereka seperti orang kesetanan. Dan jika lo sakit, mereka langsung cemas dan bawa lo ke rumah sakit. Sementara mereka suruh gue urus diri gue sendiri. Mereka gak pernah peduli sama gue, Alisha. Dan sekarang mereka nikahkan cowok yang gue cinta sama lo. Padahal mama tahu kalau gue itu suka sama Franz. Tapi dia gak peduli sama gue. Dia malah bilang kalau gue bisa dapat pria yang jauh lebih baik dari Franz. Dan dia nyuruh gue untuk ngalah sama lo. Dari dulu gue selalu disuruh mengalah sama lo. Gue capek rasanya, kata Anissa, nafasnya sampai memburu karena terlalu banyak berteriak. Alisha dibuat terkejut lagi saat tahu ternyata mamanya sudah lebih dulu mengetahui tentang ini. Dan bruk, tubuh Anissa langsung jatuh ke lantai. Begitu saja dia menangis sejadi-jadinya di sana. Kakak, ucap Alisha. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini semua. Dan dia tidak bermaksud untuk menyakiti hati kakaknya. Alisha ikut duduk di depan kakaknya dan dia berusaha untuk meraih tangan kakaknya. Namun Anissa menepis tangan Alisha. Gue capek harus ngalah dari lo. Gue muak rasanya. Sampai gue harus relakan jual cowok yang gue suka untuk lo. Apa lo pernah mikirin perasaan gue selama ini? Ucap Anissa. Dia berteriak sangat keras di depan Alisha. Matanya sampai memerah karena terlalu banyak menangis. Apa lo pernah pikirin gua? Teriak Anissa lagi. Dia menggoyangkan bahu Alisha dengan sangat kuat dan mencengkramnya dengan kuat untuk mengungkapkan semua rasa kesalnya. Alisha meringis merasakan pedih di bahunya karena kuku kakaknya yang menancap di bahunya. Lo gak pernah mikirin gua. Yang lo tahu hanya kebebasan lo saja. Dan yang lo tahu hanya sebuah keinginan lo bisa dituruti semua mama dan papa. Gak pernah lihat gue yang selalu berjuang sendirian. Setelah Franenta, apa lagi yang harus gue kasih ke lo? Gue sebagai kakaknya hanya disuruh mengalah untuk lo. Orang tua kita hanya mikirin kebahagiaan lo aja, ucap Anissa. Dia terus memarahi Alisha. Alisha menatap kakaknya dengan menangis. Aku minta maaf, ucap Alisha. Hanya itu yang bisa dia katakan saat ini. Anissa mendorong bahu Alisha dengan sangat kuat. Maaf lo gak ada gunanya. Gak akan bisa juga membuat orang tua kita peduli sama gua atau Franz jadi milik gua. Kenapa gak ada yang sayang sama gua? Kata Anissa terus berteriak. Selama ini Anissa iri dengan Alisha karena walaupun dia nakal dan punya sifat yang buruk, semua orang selalu menyukai dia. Bahkan Franz cinta sama Alisha dari pertama mereka bertemu. Dan dia selalu tersisihkan, tidak ada yang menyayangi dia selama ini. Padahal sudah berusaha menjadi anak yang baik dan membanggakan orang tuanya. Penyesalan terbesar di hidup gue adalah gue harus punya adik kayak lo. Kenapa lo harus ambil dan lahir ke dunia ini dan ambil semua yang gue inginkan? Kata Anissa. Dia langsung memukul Alisha dengan sangat kuat. Satu pukulan mendarat tepat di wajah Alisha. Alisha tampak diam dan menerima saja saat kakaknya memukul dia. Dia jadi merasa bersalah dengan kakaknya. Dia tidak menyangka jika selama ini sudah menyakiti hati kakaknya. Hari itu Alisha akhirnya mengetahui rahasia yang kakaknya simpan selama ini. Rahasia yang sangat mengejutkan untuk dia. Ternyata Anissa, kakaknya, sangat mencintai suaminya. Suami yang Alisha benci justru sangat berarti untuk Anissa. Anissa memukul adiknya dengan sangat kuat. Sementara Alisha, ia masih diam. Walaupun hidung dan bibirnya terasa sakit karena dipukul oleh kakaknya. Dia yang biasanya selalu melawan kakaknya setiap kali mereka bertengkar, kali ini dia justru memilih untuk diam dan tidak membalas sama sekali apa yang sudah Anissa lakukan ke dia. Gue benci sama lo karena semua orang selalu sayang sama lo dan gak peduli sama gue. Anissa terus menangis meraung di depan adiknya itu. Hari ini akhirnya rasa sakit dan marah yang sudah dia simpan selama bertahun-tahun keluar juga. Hari ini dia benar-benar meledak
dan mengungkapkan semuanya di depan adiknya. Alisha juga tidak bisa berhenti menangis. Dia jadi berasa bersalah dengan kakaknya. Walaupun sering bertengkar, dia tetap menyayangi kakaknya dengan sepenuh hati, dan dia tidak mau menyakiti kakaknya seperti ini. Maafin gua gak tahu jika yang lo rasakan selama ini. Gua gak ada maksud untuk ambil apapun dari lo, Kak. Gua bahkan gak tahu kalau lo suka sama Franz. Kalau waktu itu gua tahu, pasti gua gak akan mau menikah sama dia. Lo juga tahu kalau gue terpaksa jalani pernikahan ini karena ancaman dari papa juga. Gue juga gak tahu kalau selama ini lo merasa kurang kasih sayang dari orang tua kita. Gue gak tahu apa-apa. Ucap Alisha. Dia memang tidak tahu apapun tentang perasaan kakaknya. Alisha menghapus air matanya yang tidak mau berhenti keluar itu. Justru selama ini gue yang iri sama lo, karena lo bisa melakukan apapun yang lo mau. Gue iri karena orang tua kita selalu percaya sama lo. Bahkan selama ini lo yang jadi kebanggaan keluarga ini. Lo yang pintar dan berprestasi. Lo anak baik-baik yang gak pernah keluar malam kecuali sedang bekerja. Lo adalah anak yang sempurna untuk orang tua kita. Sedangkan gue selalu mereka jelek-jelekin, dan mereka gak izinin gue keluar dengan bebas karena takut gue terjerumus sama hal-hal yang gak benar. Gue ini nakal, makanya mereka lebih mengekang gue daripada lo. Harusnya lo senang karena orang tua kita selalu menganggap lo itu anak yang baik, tidak pernah marah sama lo. Ucap Alisha. Dia juga iri dengan kakaknya selama ini. Ternyata mereka berdua saling iri dengan kehidupannya masing-masing. Anissa menatap adiknya dengan tatapan nanar. Lo iri sama gua? Iya. Karena lo bisa memilih apapun yang lo mau. Lo bisa menentukan jalan hidup lo sendiri tanpa diatur-atur oleh orang lain. Kalau bisa tukar posisi, gua mau jadi lo, kata Alisha. Anissa tertawa getir saat mendengar ucapan adiknya. Pikiran Alisha itu benar-benar dangkal menurut dia. Memang pikiran lo ini sempit banget. Lo lebih memilih untuk hidup kesepian daripada banyak yang peduli sama lo. Lo tahu rasanya jadi gua itu gak enak. Gak ada yang pernah nanyain gue baik-baik saja atau enggak. Gak ada yang khawatirin gue karena mereka selalu menganggap gue ini mandiri dan hebat. Sebagai anak pertama, gue dituntut untuk bisa mandiri dan bisa berdiri di kaki gue sendiri. Papa, dia gak pernah mau tahu urusan gue. Waktu itu gue mau kerja di rumah sakit, gue harus usaha sendiri. Padahal bisa saja dia minta tolong sama temennya buat masukin gue ke sana. Apalagi dia sahabat dekat dengan papanya Franz. Papa gak pernah nanya cita-cita gue itu apa. Dia selalu bilang semua terserah sama gue. Padahal kadang gue butuh untuk dia bantu dan didukung sama dia. Kata Anissa. Papanya sangat acuh sama dia. Anissa bahkan jarang bicara dengan papanya sendiri. Sementara tentang lo, dia selalu peduli bahkan dari hal sekecil apapun. Kuliah lo tinggal masuk saja, dia yang urus semuanya. Sedangkan gue harus daftar kuliah sendiri. Dan Mama sama saja gak ada bedanya sama papa. Dia juga gak pernah peduli sama gue. Setiap kali ngomong sama gue yang dibahas selalu tentang lo. Mama bilang kalau dia selalu khawatir sama lo. Adik kamu bisa jadi istri yang baik gak ya? Adik kamu bisa kuliah sampai lulus gak ya? Alisha lagi sakit, Mama mau jenguk dia. Hanya itu yang terus Mama bilang sama gue. Dia gak pernah khawatirkan gue. Bahkan nanya gimana keadaan gue. Gue ini hanya anak yang gak terlihat untuk mereka. Mau gue mati sekalipun, mereka gak akan pernah peduli. Ucap Anissa. Dia juga ingin berteriak dan mengatakan ini semua di depan orang tuanya. Tapi sayang dia selalu takut untuk membuat orang tuanya kecewa. Gue selalu berusaha bikin mereka bangga, tapi mereka gak peduli dengan semua itu. Bahkan papa gak datang di hari wisuda gue. Padahal waktu itu gue mau tunjukin ke dia kalau gue bisa jadi lulusan dengan nilai terbaik. Sementara kalau ada acara di sekolah lo, papa selalu hadir sekalipun itu acara yang gak penting. Kata Anissa. Dia sangat kecewa dengan orang tuanya yang pilih kasih. Alisha masih mendengarkan ucapan kakaknya itu, sampai dia meyakinkan kakaknya jika orang tua mereka juga menyayangi Anissa. Mama dan papa juga sayang sama lo, Kak. Mereka bukan gak peduli sama lo.
Tapi mereka terlalu percaya sama lo. Mereka yakin kalau lo itu anak baik dan gak mungkin berbuat hal-hal yang akan merusak diri lo sendiri. Makanya mereka membiarkan lo berdiri di kaki lo sendiri, Kak. Gak mungkin orang tua kita gak sayang sama lo. Papa dan mama itu selalu puji-puji lo di depan teman-teman mereka. Lo itu anak yang mereka banggakan. Ucap Alicia. Dia saja merasa iri dengan kakaknya yang selalu dipuji oleh orang tuanya. Lo gak akan pernah mengerti dengan perasaan gue, karena lo gak ada di posisi gue. Dan asal lo tahu, Franz itu harapan terakhir gue agar bisa bahagia. Tapi sekarang lo juga ambil dan rebut dia dari gue. Hancur sudah semua harapan gue. Kenapa harus lo ambil juga pria yang gue cinta? Lo gak pernah tahu seberapa sakitnya gue setiap kali lihat dia kasih perhatian dan bersikap mesra sama lo di depan mata gue. Lo gak akan pernah tahu tentang itu karena lo selalu mendapatkan apa yang lo mau, kata Anissa. Alicia menarik nafasnya dalam dan mengembuskan secara perlahan. Dadanya terasa sesak. Dia dapat melihat jika kakaknya sangat mencintai suaminya. Entah apa dia harus sedih atau marah saat mengetahui ini. Semua karena nyatanya dia juga tidak mencintai Franz. Alicia menatap kakaknya dengan serius. Kalau begitu, lo rebut aja Franz dari gua, ucap Alicia. Anissa sangat terkejut saat mendengar ucapan Alicia. Apa? Ambil suami gua kalau lo memang cinta sama dia. Lo tunggu sampai gua berhasil bercerai dengan Franz, dan setelah itu lo bisa rebut dia dari gua. Anissa tidak percaya jika adiknya akan mengatakan ini semua ke dia. Alicia dengan terang-terangan menyuruh dia untuk merebut Franz. Ketika mereka masih bicara dengan serius, tiba-tiba pintu kamar terbuka dari luar begitu saja. Terdengar suara pintu yang terbuka. Mereka berdua pun langsung menoleh ke arah pintu, dan terlihat Dini, mereka yang masuk dalam kamar. Saat masuk, Dini dibuat terkejut ketika melihat anak-anaknya yang duduk di bawah, dan terlihat mereka berdua sama-sama menangis. Alicia dan Anissa juga terkejut saat melihat mama mereka yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Dini menatap anak-anaknya dengan khawatir. Kalian kenapa? Tanya dia dengan berjalan mendekat ke arah Alicia dan juga Anissa. Mereka berdua segera menghapus air mata mereka. Tetap diam dan jangan ngomong apapun tentang pertengkaran kita tadi, ucap Anissa dengan berbisik ke Alicia. Dia tidak ingin jika mamanya tahu, karena nanti pasti dia yang akan disalahkan lagi. Alicia masih berusaha untuk menghapus air matanya. Anissa, kenapa kalian ini? Jangan bilang jika kalian bertengkar lagi, ucap Dini. Dia sangat yakin jika anak-anaknya tengah bertengkar. Dini menatap pada sepatu, baju, dan tas yang berada di sekitar Anissa dan Alicia. Apa kalian rebutan barang-barang lagi? Sudah berapa kali mama bilang, gak usah rebutan, pakai saja barang kalian masing-masing tanpa harus bertengkar. Mama mereka malah mengira jika mereka rebutan barang, padahal mereka sedang rebutan kasih sayang dari orang tua mereka dan juga cintanya Franz. Alicia dan Anissa mencoba berdiri. Mereka belum ada yang menjawab ucapan mama mereka. Mereka masih mencoba untuk menenangkan diri mereka masing-masing. Alicia tampak berdiri dengan tertatih karena kepala dia yang tiba-tiba terasa pusing. Tak lama ada darah yang keluar dari hidungnya. Dia sangat terkejut saat melihat darah itu. Alicia mimisan karena dipukul oleh kakaknya tadi. Dini juga terkejut saat melihat Alicia mimisan. Ya ampun, Alicia, kamu sampai mimisan? Ucap Dini khawatir. Dia langsung mengambil tisu dan mengelap hidung Alicia dengan tisu. Anissa hanya menatap Alicia dengan wajah datarnya. Dia tidak merasa kasihan sama sekali dengan adiknya. Hanya mimisan itu luka kecil, tidak sebanding dengan luka yang sudah dia terima selama ini, karena orang-orang lebih sayang kepada Alicia. Bahkan tadi rasanya dia ingin membuat Alicia babak belur. Alicia mendongak agar darah tidak keluar lagi dari hidungnya. Mamanya sudah terlihat panik. Dini pun menatap anak-anaknya dengan wajah kesalnya. Kalian ini sudah besar, sudah dewasa. Kenapa masih saja bertengkar dan merebutkan hal-hal yang tidak penting kayak gini? Sudah berapa kali mama bilang jika kalian itu saudara dan harusnya kalian akur dan saling menyayangi. Dan kamu juga, Anissa. Udah berapa kali mama bilang sama kamu untuk mengalah dengan adik kamu, karena kamu jauh lebih dewasa di sini. Harusnya kamu bisa mencontohkan sikap yang baik juga, ucap mama mereka dengan marah-marah.
Aku capek ngalah terus. Aku juga berhak membela diri aku sendiri, kata Anissa. Mamanya pun langsung melihat ke arah dia. Dini tidak menyangka jika Anissa akan menentang dia seperti ini. Aku capek ngalah, Ma. Mulai sekarang aku akan selalu ingin mendapatkan apa yang aku mau. Aku gak mau ngalah lagi dengan Alisha, kata Anissa dengan menatap mamanya. Mama mereka langsung menghembuskan nafasnya dengan berat. Kalian ini kenapa sih? Tingkah kalian bikin mama sedih saja, tahu gak? Pertengkaran Alisha dan papa belum selesai, dan sekarang kalian bertengkar juga. Kenapa keluarga kita ini tidak pernah berdamai dan rukun seperti keluarga orang lain? Ucap Dini dengan wajahnya dengan sedih. Dia sudah mulai lelah melihat pertengkaran anak dan suaminya. Alisha masih tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Tisu di tangan dia sudah penuh oleh darah. Dia sudah tidak sanggup untuk bicara lagi. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Franz muncul dari pintu kamar. Terlihat Franz berdiri di ambang pintu yang masih terbuka lebar. Alisha, kamu kenapa? Ucap Franz. Dia langsung panik ketika melihat hidung Alisha yang berdarah. Mereka bertiga langsung melihat ke arah Franz yang baru saja datang. Alisha kenapa bisa mimisan? Tanya Franz. Dia langsung merangkul bahu istrinya itu dan membantu Alisha untuk mengusap hidungnya dengan tisu. Alisha bukan menjawab pertanyaan Franz. Dia justru melihat ke arah kakaknya. Terlihat jika Anissa tampak marah saat Franz datang dan memberikan perhatian ke dia. Alisha yakin jika kakaknya akan semakin sakit hati dengan dia. Mama mereka pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada Franz. Alisha sama Anissa baru saja berantem. Mereka pasti pukulan-pukulan sampai hidung Alisha berdarah. Kamu bawa istri kamu keluar dulu, Franz. Kita harus pisahkan mereka berdua dulu sebelum mereka bertengkar lagi. Kita permisi dulu, mah. Ucap Franz. Dia pun mengajak Alisha untuk keluar dari kamar Anissa itu. Dan Anissa, dia terus menatap Franz dan Alisha yang keluar dari kamarnya. Dalam hati dia juga ingin ditenangkan dan diperhatikan oleh Franz. Dia juga mau dipeluk oleh Franz. Dini yang masih ada di sana, dia kembali memarahi Anissa. Anissa, kamu tolong berhenti untuk bertengkar sama adik kamu. Jangan bikin suasana tambah berantakan, tau gak? Tidak enak juga sama Franz karena melihat keluarga kita yang terus bertengkar, ucap Dini. Aku capek dan mau istirahat. Mama lebih baik keluar karena aku mau sendiri dulu untuk saat ini, ucap Anissa. Setelah mengatakan itu, dia langsung masuk dalam kamar mandi meninggalkan mamanya. Dia bahkan mengusir mamanya dari kamar. Wajah Dini terlihat sedih karena sekarang anak dan suaminya tidak pernah lagi mau mendengarkan nasihat dari dia. Keluarga mereka tidak pernah rukun lagi. Sementara Alisha dan Franz, mereka sudah kembali ke kamar Alisha. Kini mereka tengah duduk di sofa yang ada di dalam kamar Alisha. Franz langsung mengobati Alisha yang sedang mimisan. Baru saya tinggal sebentar, kamu sudah seperti ini. Kenapa harus bertengkar dengan kakak kamu? Ucap Franz heran. Franz tidak tega jika melihat Alisha yang terus terluka. Luka tamparan dari papanya saja belum sembuh, dan sekarang sudah tambah luka baru. Wajah Alisha sudah banyak bekas lebamnya. Franz mengobati luka Alisha dengan telaten, sementara Alisha masih diam. Dia masih merasa shock setelah tahu tentang perasaan kakaknya untuk Franz. Alisha menatap Franz yang tengah fokus mengobati luka-luka di wajahnya. Kenapa dulu kamu tidak meminta untuk dijodohkan sama Kak Anissa saja? Tanya Alisha. Franz sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan Alisha yang tiba-tiba itu. Kak Anissa jauh lebih dewasa dari aku. Umur kalian juga sama. Kalian juga bekerja di bidang yang sama. Kak Anissa juga baik. Dan jika dia jadi istri kamu, maka dia tidak akan bikin kamu pusing. Dia pasti akan jadi istri yang baik dan sempurna untuk kamu. Dia akan bisa mengurus kamu dengan baik. Ucap Alisha. Dia juga heran dengan Franz kenapa harus memilih dia, padahal Franz lebih dulu kenal dengan kakaknya. Andai waktu bisa diulang, Alisha ingin kakaknya saja yang menikah dengan Franz. Franz hanya tersenyum saat mendengar ucapan Alisha. Kita tidak pernah tahu akan jatuh cinta sama siapa, karena hati yang menentukan siapa orang yang akan kita cintai. Dan saya juga tidak tahu kenapa bisa jatuh cinta sama kamu, gadis cantik yang saya temui di pesta pernikahan teman papa saya. Franz jadi ingat saat pertama kali bertemu Alisha. Dia melihat Alisha di sebuah pesta dan entah kenapa dia langsung terpikat dengan Alisha. Lalu mereka bertemu lagi di saat Alisha dibawa papanya untuk datang ke rumah papanya Franz.
Di situ perasaannya semakin bertambah untuk Alicia, dan dia semakin tertarik dengan Alicia. Dan akhirnya dia meminta untuk dijodohkan dengan Alicia. Sangat sederhana cara Franz jatuh cinta pada Alicia. Ya, walaupun kamu tidak sebaik Anissa, kakak kamu, saya tidak pernah menyesal karena sudah memilih kamu, ujar Franz lagi. Alicia langsung terdiam. Dia tidak mengerti kenapa Franz sangat menyukai dia. Tapi Alicia akan berusaha untuk membuat Franz membenci dia, dan dia juga akan membuat Franz menyukai kakaknya. Jika orang-orang tahu, pasti mereka akan mengatai Alicia gila karena merelakan suaminya sendiri untuk kakaknya. Alicia melakukan ini karena dia tidak mencintai Franz. Entah bagaimana sakitnya hatinya Franz jika nanti dia tahu niat dari Alicia ini. Dia yang mencintai Alicia mati-matian, namun Alicia malah mau memberikan Franz pada kakaknya. Cinta segitiga di antara mereka akan berjalan semakin rumit. Malam harinya Alicia dan Franz sudah kembali ke rumah mereka sendiri. Setelah pertengkaran Alicia dan kakaknya, Franz langsung mengajak Alicia untuk pulang ke rumah mereka. Dia tidak mau melihat Alicia bertengkar dengan keluarganya lagi. Dan sekarang sudah jam 9 malam, Alicia sudah tidur dengan nyenyak di dalam kamarnya. Dia tidur cepat karena merasa lelah. Setelah pulang dari rumah orang tuanya, Alicia jadi jarang bicara dan lebih banyak melamun. Franz sampai bingung dengan tingkah istrinya itu. Bahkan saat dia ajak bicara, Alicia tidak begitu menanggapi dia. Franz dari tadi terus memperhatikan Alicia yang sedang tertidur lelap. Dia mengusap kepala Alicia dengan pelan. Mungkin dia masih kesal saja sama keluarganya. Makanya dia jadi banyak diam kayak gini. Apalagi Alicia bukan hanya dimarahi, tapi dia juga dipukul oleh papanya. Franz jadi sedikit bingung saat Alicia lebih banyak diam begini. Dia lebih suka Alicia yang banyak bicara dan terus menjawab semua ucapan dia. Alicia juga tidak menjelaskan apapun tentang perasaan dia ke Franz. Padahal saya mau dengar kamu cerita tentang pertengkaran kamu dan papa kamu, atau tentang masalah kamu dengan kakak kamu. Tapi entah kenapa kamu sedikit susah untuk terbuka sama saya. Saya ingin kamu berbagi kesedihan kamu sama saya, ujar Franz selirih. Franz juga sedikit sedih saat mendengar pertanyaan Alicia tadi yang bertanya kenapa dia tidak menikahi kakaknya saja. Apa setidak suka itu kamu sama saya, sampai kamu seolah ingin saya menikahi kakak kamu, ujar Franz. Raut wajahnya terlihat sangat sedih. Dalam hari ini sudah ada dua ucapan Alicia yang sangat menyakiti dia, tapi dia tetap tidak bisa marah kepada Alicia. Franz mengembuskan nafasnya berat. Andai Alicia tahu jika dia sangat menyayangi dan mencintai Alicia, dan tidak segampang itu untuk dia berpindah ke lain hati. Sampai saya mati pun saya akan tetap memilih kamu sebagai istri saya, kata Franz. Cintanya sudah berhenti pada Alicia, dan mungkin dia tidak akan pernah menikah jika tidak dengan Alicia. Franz terus memperhatikan wajah Alicia yang tengah tertidur itu sampai handphonenya yang ada di sebelah dia berbunyi. Handphonenya berbunyi, dia pun segera mengambil handphonenya dan melihat siapa yang menghubungi dia. Ternyata papanya yang mengirimi dia pesan. Besok jam 7 malam datang ke rumah papa. Ajak istri kamu juga. Kita akan merayakan ulang tahun Rayhan bersama. Jadwal praktek kamu bisa papa pindah ke pagi hari nanti. Begitu bunyi pesan yang papanya kirim ke dia. Wajah Franz langsung berubah datar setelah membaca pesan dari papanya itu. Franz sedikit tidak suka jika harus berkumpul dengan adik dan juga ibu tirinya. Rayhan itu anak bawaan dari istri baru papanya, dan entah kenapa papanya sangat sayang dengan anak tirinya itu. Bahkan papanya lebih peduli kepada Rayhan daripada dia. Franz sedikit terluka ketika melihat papanya bahagia bersama keluarga barunya. Franz pun memutuskan untuk tidak membalas pesan dari papanya itu. Dia juga belum tentu mau datang walaupun besok dia sedang libur bekerja. Tak lama handphone Franz kembali berbunyi. Dia pikir papanya yang menghubungi dia lagi. Tapi setelah dilihat ternyata Rafael yang menghubungi dia. Dia pun segera mengangkat telepon dari Rafael. Halo, ada apa? Gua udah di depan rumah lo. Mau nongkrong di rumah lo malam ini. Mumpung besok kita gak ada jadwal kerja, jadi malam ini gue bisa nginep di rumah lo deh, ucap Rafael dari seberang telepon. Franz tidak terkejut lagi saat mendengar ucapan Rafael. Rafael memang sering datang secara mendadak ke rumah dia. Oke, gue turun sekarang, ucap Franz. Setelah itu dia pun mematikan sambungan telepon dia dan Rafael. Franz melihat ke arah Alicia sebentar, dan saat melihat Alicia yang masih tertidur dengan lelap, dia pun akhirnya keluar dari kamar dan menemui Rafael.
Saat sampai di bawah, Rafael sudah menunggu di ruang tamu. Dan dia pun mengajak Rafael untuk duduk di belakang rumah dekat kolam renang sekaligus mereka menikmati suasana malam dan mencari angin segar di sini. Lihat, gue udah bawa makanan dan minuman sendiri. Ngapain lo bawa minuman ke rumah gue? Ya cuma 1 botol aja, gak apa-apa lah. Sekali-kali lah buat ngilangin stres. Lagian kita juga gak kerja besok. Anggap aja ini hiburan sesaat untuk kita, ucap Rafael. Akhirnya Franz pun diam saat mendengar ucapan Rafael. Dia sepertinya memang butuh sedikit minum, karena akhir-akhir ini kepalanya sangat pusing menghadapi semua masalah yang sedang terjadi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.